Annyeong guys, kembali lagi bersama aku di pembahasan mengenai kuliah. Setelah kemarin membahas mengenai jalur masuk, sekarang kita akan membahas mengenai jurusan. Yeay. Jadi ada apa aja sih fakultas dan jurusan di UIN Bandung? Nah, oke, kita mulai dari fakultas aku sendiri, yaitu Fakultas Usuludin. Di Fakultas Usuludin kita punya 4 jurusan. Yang pertama jurusan aku, tasawuf dan psikoterapi. Jurusan yang paling lama adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurusan yang ketiga ada akidah dan filsafat Islam. Jurusan keempat ada ilmu hadis. Oke, kita lanjut ke fakultas sebelah, fakultas ekonomi bisnis Islam. Aku kurang tahu ada apa aja di sana ya teman-teman jurusannya. Nanti boleh cek aja di Google, ketik apa aja jurusan fakultas ekonomi bisnis Islam UIN Bandung gitu ya. Kemudian sebelah aku ada fakultas tarbiyah dan keguruan. Ya biasalah, ini fakultas untuk orang-orang yang ingin menjadi guru gitu ya. Ada apa aja jurusannya? Yang pertama PAI ada, kemudian MPI manajemen pendidikan Islam. Katanya ini yang mau jadi kepala sekolah bisa masuk ke jurusan ini katanya. Tapi aku belum tahu lebih lanjut sih tentang jurusan ini ya guys. Terus yang ketiga ada PG PAUD pendidikan guru anak usia dini. Terus ada apa ya? Ada PGSD pendidikan guru anak SD. Terus ada juga pendidikan apa lagi ya? Pendidikan matematika, pendidikan fisika kalau nggak salah ya. Pokoknya tentang pendidikan deh. Kalau di fakultas ini gitu. Pendidikan biologi juga ada. Gitu. Kita move sekarang. Oh belum. Di kampus 2 itu ada apa aja? Ada 3 fakultas kalau S1-nya ya guys. Fakultas Usuludin, Fakultas PEBI yang tadi ekonomi bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Jadi ada 3 fakultas. Tapi gedungnya cukup banyak sih di kampus 2 dan panas. Kampus 2 itu panas full gitu. Teman-teman harus siap sunscreen. Tapi plusnya tidak terlalu banyak orang kalau di kampus 2. Kalau kampus 1, Masya Allah, lautan manusia di mana-mana, apalagi waktu wisuda ya. Oke, kita move dari 3 fakultas ini ke S2-nya. S2-nya di sana juga ada di kampus 2 gitu ya. Pendidikan magister dan pendidikan doktornya ada di kampus 2. Terus di kampus 2 juga ada masjid, ada lapangan bola, terus ada Jatimart, tempat biasa kita jajan. Terus di pinggir-pinggirnya, pinggir kampus itu ada tukang jajanan juga. Di sana lumayan banyak guys kulinernya. Jadi kalau kalian main ke kampus UIN Bandung, cobain di kampus 1-nya dan kampus 2-nya. Oke, jadi itu aja sepilan di kampus 2. Nah, sekarang kita ke tempat tinggal aku nih di kampus 1. Aku tinggal di Mahad. Jadi dari semester 1 sampai sekarang alhamdulillah aku tinggal di Mahad. Nah, kalau di Mahad, kayak berarti kita reviewnya dari atas ya. Dari atas yang paling dekat sama Permai itu ada yang namanya Ma'had Al-Jami'ah. Ada gedung putranya, gedung Umar, Mabna Khadijah, Mabna Aisyah, gitu. Jadi ada 3 gedung buat Ma'had Al-Jami'ah. Di depan Ma'had ada yang namanya Student Center. Jadi tempat di mana UKM, UKK berlatih atau sekretnya biasanya di Student Center ini gitu. Lanjut ke bawah. Oh, di samping gedung Umar itu ada kantin Ma'had. Biasanya orang-orang suka nongkrong di sana. Ke bawah sedikit ada Fakultas Dakwah dan Fakultas Dakwah dan apa ya? Kok aku tiba-tiba lupa? Ya, Fakultas Dakwah pokoknya. Fakultas Dakwah. Nah, di Fakultas Dakwah ada yang pertama manajemen haji dan umroh jurusannya. Yang kedua ada KPI komunikasi penyiaran Islam. Yang ketiga ada BKI itu bimbingan konseling Islam. Ada apa lagi ya selain itu? Banyak sih, aku lupa, nggak hafal semuanya ya teman-teman, mohon maaf. Nanti bisa dicari aja di Google lagi. Nah, di bawahnya itu ada gedung kuliah Fakultas Adab dan Humaniora. Depannya ada gedung kuliah Sains dan Teknologi ya, kalau nggak salah. Apa Fakultas Syariah dan Hukum ya? Fakultas Syariah dan Hukum nih depannya. Nah, kalau di Fakultas Adab dan Humaniora ada BSA, Bahasa dan Sastra Arab, BSI, Bahasa dan Sastra Inggris. Terus apa lagi ya? Aku lupa. Nah, pokoknya nanti teman-teman cari aja lah ya, kalau itu gampang. Kemudian, yang di Fakultas Tarbiyah itu ada ada PBA sama PBI, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kalau di Adhum ada BSA sama BSI, Bahasa Sastra Arab dan Bahasa Sastra Inggris gitu. Jadi ada perbedaan. Kalau misalkan teman-teman suka bahasa Arab dan bahasa Inggris, jadi silahkan ditentukan teman-teman mau jadi gurunya atau mau jadi sastrawannya gitu. Kalau misalkan mau jadi guru, masuknya ke Fakultas Tarbiyahnya. Kalau misalkan mau jadi sastrawannya, teman-teman masuknya ke Fakultas Adab dan Humaniora. Itu ya.
Terus lanjut lagi kita ke Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum, aku nggak terlalu tahu jurusannya apa aja. Biasanya ada akuntansi, terus apa lagi ya? Syariah dan Hukum. Oh bukan, kalau akuntansi masuknya tadi ke PEBI ya, ke PEBI. Terus ada di PEBI itu ada Hukum Ekonomi Syariah, masuknya ke PEBI juga. Nah kalau di Syariah dan Hukum itu ada ilmu hukum, ada Hukum Ekonomi Syariah, maaf. Kayaknya masuknya ke Fakultas Syariah dan Hukum deh. Ya, aku lupa guys, pokoknya kalian search aja nanti di Google ya. Oke, setelah itu dilanjut lagi ke depan, kita akan menemukan gedung Sains dan Teknologi. Ada teknik informatika, ada apa lagi ya? Banyak sih jurusannya, aku nggak hafal tapi. Terus di depan Fakultas Sains dan Teknologi ada gedung Anwar Musadad, tempat di mana orang-orang wisuda atau mengadakan acara yang besar. Biasanya di sana. Terus ke sebelah sininya kita akan berkenalan dengan Fakultas Psikologi, Ilmu Nafs. Nah, kalau Fakultas Psikologi cuma ada satu jurusan, yaitu psikologi tentunya. Terus selain itu ada perpustakaan UIN Bandung yang satu kampus. Terus ada masjid sebelahnya, Masjid Iqomah Kampus 1. Terus di depannya ada Indomaret Point sama gedung X Usuluddin. Jadi dulu Fakultas Usuluddin tuh awalnya di sana gitu, di samping Indomaret Point. Tapi sekarang nggak tahu ya dipakai apa. Sepertinya dipakai bisnis. Nah, maju lagi ke depan kita akan bertemu dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu FISIP. Nah, kalau di sini ya jurusannya banyak, ada sosiologi, ada apa ya namanya tuh lupa. Pokoknya banyak deh. Nanti teman-teman cari ya. Nah, maju lagi kita akan bertemu gedung Abzan Sulaiman. Maju lagi kita akan bertemu gedung rektorat. Gedung Al-Jamiah dulu, tempat di mana orang-orang mengurusi persuratan atau tempat konsultasi kepada pihak kampus, biasanya di gedung Al-Jamiah. Nah, teman-teman jangan ketukar antara Ma'had Al-Jamiah sama gedung Al-Jamiah. Kalau Ma'had Al-Jamiah itu asramanya kampus, kalau gedung Al-Jamiah itu ya gedungnya kampus gitu, gedung di mana kita berkonsultasi dengan pihak kampus gitu. Kemudian di depannya ada gedung rektorat kampus 1, dan ada ruangan untuk kita mencari informasi. Aku lupa nama lengkapnya apa. Nah, di sana ya. Oh iya, tadi di atas di samping fakultas. Di depan gedung Anwar itu ada beberapa gedung lagi, guys. Ada gedung Language Center, ada gedung PT IPD sampingnya. PT IPD digabung sama gedung apa ya? Satu lagi tuh. Ya, pokoknya ada 2 gedung di sana buat kita. Yang pertama kalau Language Center itu buat kita kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, tes TOEFL, tes TOEFL gitu ya, TOEFL. Biasanya kita di sana. Terus yang gedung sampingnya itu biasanya buat kita konsultasi tentang praktik pengabdian mahasiswa atau tentang PT IPD gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja teman-teman, gedung-gedung dan sepil jurusan yang ada di UIN Bandung. Sisanya teman-teman boleh search di Google ya, ketidaklengkapan dari video ini. Semoga membantu. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.